Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih bersama Ibu Eci Winarti dalam pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sudut. Seperti apakah itu? Diperhatikan ya. Sudut itu sendiri menurut pengertiannya yaitu daerah yang terbentuk dari perpotongan dua garis lurus. Agar lebih paham, perhatikan jenis-jenis sudut. Yang pertama, ada dua garis lurus seperti ini. Nah, inilah disebut sudut, daerah yang terbentuk dari perpotongan dua garis lurus. Nah, ini yang pertama disebut sudut lancip karena sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Ya. Jadi dia disebut sudut lancip. Kemudian gambar yang kedua. Gambar ini membentuk sudut siku-siku. Jadi dia disebut sudut siku-siku karena besar sudutnya 90 derajat. Kemudian gambar yang ketiga yaitu sudut yang terbentuk ini besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka ini disebut sudut tumpul ya. Lanjut gambar berikutnya. Nih, sudut yang terbentuk yaitu seperti ini 180 derajat. Ini disebut sudut lurus atau berpelurus ya, lurus. Besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut seperti ini ya, ini disebut sudut refleks, yaitu besarnya antara 180 derajat, ini lebih ya dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Berikutnya, hubungan dua sudut. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini mempunyai hubungan yaitu sudut berpenyiku karena dia membentuk sudut siku-siku sehingga diperoleh X derajat ditambah Y derajat itu sama dengan 90 derajat. Jadi jika X dan Y ini dijumlahkan, jumlahnya harus sama dengan 90 derajat. Jadi dia disebut berpenyiku. Lanjut gambar yang kedua. Ini mempunyai hubungan antara dua sudut ini yaitu berpelurus karena dia kalau dijumlahkan jumlahnya yaitu 180 derajat. Dimengerti ya? Kemudian ada gambar yang ketiga. Ini ya, ada sudut yang berwarna merah dan ini juga yang berwarna merah saling bertolak belakang. Ini ya, COB ini dengan AOD itu bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Ya, ini disebut sudut bertolak belakang. Yang merah ini bertolak belakang dengan yang merah. Kemudian yang biru ini bertolak belakang dengan yang biru. Nah, ini masing-masing sama besarnya ya. Misalnya AOB tadi, AOB berarti yang sebelah kanan ini yang biru ya, sama dengan COD sama besarnya. Kemudian ada BOC ini dengan AOD ya, berarti besarnya juga sama besar. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar berikut ini ya. Besar sudut ACB, yang ditanya adalah besar sudut ACB. Ingat, ACB cara membaca sudut. Jika yang ditanya ACB itu artinya yang dilihat yang di tengahnya ya, C, berarti yang di C, berarti yang ini ya yang ditanya. Nanti kita cari. Nah, langkah yang pertama jika masih ada XX, maka ini harus dicari terlebih dahulu X-nya berapa. Caranya ingat, di dalam segitiga apapun itu ya, jumlah besar sudutnya
jumlah, artinya ketiganya ini kalau dijumlahkan besarnya harus sama dengan 180 derajat. Jadi kita jumlahkan saja ya. Oke, 2x ditambah 3x ditambah 20, itu kita jumlahkan semua ya, harus sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan, adakah yang bisa dijumlahkan? Ada. X dengan x ini harus dijumlahkan. 2x ditambah 3x yaitu 5x. Nah, ini tidak boleh dijumlahkan karena ini ada x, ini tidak ada x, itu dia tidak bisa ya. Yang ada x harus dengan ada x, yang angka saja dengan angka saja. Kita ini tuliskan kembali, dia masih ada ya. Ditambah 20 derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian ingat tadi angka dengan angka ya. Jadi ini bisa dijumlahkan dengan yang ini. Nah, ini supaya dia bisa pindah ke kanan, ini rubah saja tandanya ya. Jika dia pindah berarti ini plus berubah jadi min untuk di sebelah sini ya, atau negatif. Yang di sebelah kirinya masih ada 5x. Kita tulis terlebih dahulu 5x sama dengan 180 derajatnya masih ada. Sebelah kanan tetap. Kemudian ini yang pindah tadi plus ya, jadi min 20 ya. Selesaikan, tulis kembali 5x nya masih ada di sebelah kiri sama dengan 180 dikurang 20, 160. Ingat ini kali ya. 5x artinya 5 dikali x kali pindahkan menjadi bagi, sehingga x sama dengan 160 dibagi 5 ya, sehingga x itu sama dengan berapa? 32 derajat. Ini baru x nya saja ya. Kemudian kita jawab apa yang ditanya tadi, A, C, B. Ingat cara membacanya tadi ya, C saja ya, berarti C 3x, berarti ACB itu adalah 3x, berarti 3 dikali x nya berapa? Sudah kita dapat 32, sehingga 3 dikali 32, sehingga sudut ACB yaitu sama dengan 96 derajat. Udah ya, lanjut ke contoh berikutnya. Oke, perhatikan gambar ini. Yang ditanya adalah besar sudut BAC, artinya sudut yang di tengah-tengah ya, berarti sudut A, BAC, berarti yang ini. Nah, karena sudut ini masih belum diketahui, masih ada x-nya, kita cari terlebih dahulu x-nya. Dengan cara seperti tadi, jumlahkan ketiga sudut ini, jumlahnya sama dengan 180 derajat. Nah, kita tulis 3x dikurang 5 derajat ditambah x dikurang 10 derajat itu ditambah 95 derajat, jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Jika masih bingung, masih ada yang di dalam kurung ini, kita hilangkan terlebih dahulu yang di dalam kurungnya ya. Nah, tapi tanda yang ininya masih tetap sama. Kita tulis 3x dikurang 5 ditambah x dikurang 10 ditambah 95 sama dengan 180 derajat ya. Kemudian kita selesaikan yang sama, yang sejenis, yang ada x dengan yang ada x. Berarti ini 3x, kalau ditambah x jadinya berapa? 4x. Lanjut, kemudian negatif 5 dikurang 10, atau ini negatif 5 negatif 10 gitu, jadinya berapa? Negatif 15 ditambah 95 ditambah 95 sama dengan 180, masih ada ya. Kemudian jumlahkan lagi, ini negatif ya, 15 ditambah 95, masih besar yang mana? Masih besar yang positif, maka hasilnya juga positif ya. Kurangkan saja 95 dengan 15 ya, gitu. Nah, 4x masih ada 4x itu tadi, ini hasilnya positif 80 sama dengan 180. Kemudian pindahkan lagi dia yang sebelah kiri, ini ada angka, pindahkan dia ke sebelah kanan. Yang 4x nya masih di sebelah kiri, 4x nya tetap sama dengan 180 nya masih ada tetap, kemudian plus 80 nya
ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi kurang 80, sehingga 4x masih ada, sama dengan 180 dikurang 80 yaitu 100. Kemudian ingat, kali pindahkan jadi bagi, ini 4x artinya 4 dikali x ya, sehingga x sama dengan 100 dibagi 4. Nah, x sama dengan 25. Sudah didapat x nya. Lanjut ke pertanyaannya, yaitu tadi BAC, berarti ini ya, kita tulis sudut BAC itu 3x dikurang 5. Nah, sudut BAC sama dengan 3, x nya 25, berarti x 3 dikali 25 dikurang 5. Sudut BAC nya sama dengan 3 dikali 25, 75 dikurang 5, sehingga sudut BAC adalah 70 derajat. Nah, mudah ya ternyata. Oke, masih ada soal berikutnya lagi, kita perhatikan lagi. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah besar sudut QOR. QOR, berarti yang ini ya yang ditanya ya. Oke, QOR, sekali lagi yang ini yang ditanya. Nah, untuk gambar seperti ini perhatikan apa hubungannya. Hubungannya yaitu membentuk sebuah garis yang lurus, berarti dia berpelurus. Nah, ternyata POR dan QOR itu berpelurus. Ingat, berpelurus tadi kalau dijumlahkan besarnya 180 derajat, maka sudut BOR jika dijumlahkan dengan QOR itu sama dengan 180 derajat. Kita isi saja, sehingga 4x jika ditambah 2x itu sama dengan 180 derajat. Nah, mudah. 4x ditambah 2x berapa? 6x sama dengan 180 derajat. 6x tadi 6 dikali x, berarti kali jadi bagi, sehingga x sama dengan 180 derajat dibagi 6, sehingga x sama dengan 30 derajat. Nah, x nya ternyata 30. Yang ditanya QOR, berarti yang ini QOR yaitu 2x, 2 dikali berapa? 30. Berarti sudut QOR adalah 60 derajat. Wah, mudah ya. Mudah semua soalnya. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nih, ada gambar seperti ini. Jangan khawatir, ini tidak sulit. Besar sudut penyiku SQR. SQR, hati-hati. Bukan SQR-nya yang ditanya ya. Bukan berapakah besar sudut SQR, bukan. Tapi penyiku. Ingat, artinya dia yang membuat SQR menjadi siku-siku itu siapa? Nah, ternyata tetangganya ya, berarti penyiku SQR. SQR bukan SQR ini, tetapi yang sebelahnya. Berarti inilah yang ditanya, yaitu 6x ditambah 4. Semoga dapat dipahami ya maksud ibu ya. Jadi besar sudut penyiku SQR itu bukan SQR-nya, tapi melainkan sebelah SQR yang membuat dia jadi siku-siku, yaitu SQP atau PQS ini ya. Ini. Oke, untuk dapat mengerjakan menghitung besar sudut penyiku SQR, maka pertama kita cari X terlebih dahulu. Apa hubungan sudut ini? Ingat tadi ya, dia membentuk sebuah sudut siku-siku, berarti hubungannya penyiku. Berarti ini kalau kedua sudut ini dijumlahkan, yaitu besarnya 90 derajat ya. Oke, sehingga 6x ditambah 4 ditambah 3x ditambah 5 itu besarnya harus ya siku-siku tadi 90 derajat. Kita jumlahkan yang sejenis. 6x ditambah 3x jadinya berapa? 9x. 4 ditambah 5 yaitu plus 9 sama dengan 90 derajat. Nah, pindahkan yang angka dengan angka ya. 9x sama dengan 90 derajat yang masih ada di sebelah kanan. Kemudian plus 9 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 9.
Oke, kita tulis lagi 9x sama dengan 90 dikurang 9 yaitu 81. Dan ingat 9x artinya 9 kali x ya, maka dia jadi bagi ya. X sama dengan 81, kita bagi 9 sehingga x sama dengan 9. Nah, x nya sudah didapat. Yang ditanya adalah besar penyiku SQR. Ini tadi ya, berarti ya penyikunya ya, berarti yaitu sudut PQS sama dengan 6x ditambah 4 sama dengan 6 dikali x nya adalah 9 ditambah 4. Sudut PQS sama dengan 9 kali 6 54 ya, ditambah 4 sehingga sudut PQS yaitu 58. Nah, jadi besar penyiku sudut SQR itu adalah 58 derajat. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sudut. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.